Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Fahmi Mandala Putra SPDI, NIM 2207114710, nomor akun 160720000984. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya dengan tema kajian Al-Quran dan Hadis, tema tentang mujahadaan nafas, husnuzon dan ukhuwah. Video ini diambil pada tanggal 12 Januari 2023. Berikut video yang akan saya persembahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab husnuzon, prasangka baik, dan bab ukhuwah, yaitu bersaudara. Silakan kalian mencari informasi dengan cara mencari di buku ataupun mencari melalui internet. Silakan keluarkan HP-nya beserta buku yang ada di dalam tas kalian. Bab kita adalah bab husnuzon atau prasangka baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hikmah dan manfaat husnuzon. Merupakan salah satu sifat terpuji. Seseorang yang memiliki sifat ini termasuk orang yang beruntung karena jika kehidupan rohaninya telah diwarnai sifat ini, ia akan lebih mampu untuk menahan dan mengendalikan diri serta tidak mudah memberi penilaian yang salah atau negatif terhadap sifat dan tingkah laku orang lain, terutama terhadap keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melanjutkan teman saya yang baca tadi. Keuntungan lain dari husnuzon adalah hidup selalu diliputi oleh ketenangan dan keteraman serta kedamaian, jauh dari perasaan gelisah, was-was dan khawatir serta sakit hati. Quran surat Ar-Rahman
Surat keberapa langkah itu? Surat keberapa? 9 ayat ke 79 kalau tidak salah ya. Nanti kita buka-buka lagi bukunya kalau memang gitu ya. Nah, kita akan membahas Al-Quran. Nah, memang betul kan? Nah, lihat Al-Quran sebagai sebuah buku Islam pertama. Al-Quran sebagai sebuah buku Islam yang pertama. Nanti kita gali lagi informasi tentang Al-Quran itu apa, tapi kita coba kaji dulu. Yang kedua apa? Ini yang pertama ya. Yang kedua hadis. Terus yang ketiga ijma. Yang keempat kias. Ijma, kias. Nah, keduanya ini biasa dikenal dengan namanya ijtihad. Sudah, sambil memegang HP-nya, tetap memegang HP-nya. Coba kalian cari informasi apa makna dari Al-Quran. Dapat? Ketua kelas Sarudin, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu makna dari Al-Quran. Itu makna secara apa itu? Makna secara apa? Nyela? Secara istilah. Secara istilah, maksudnya secara keseluruhan, komprehensif ya. Nah, ada lagi sebelum kita mengenal makna istilah, kita harus terlebih dahulu mengenal namanya mengenal makna dulu secara bahasa dulu. Kita kenal secara bahasa. Coba Rosma. Seperti yang disebut sini, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya bacaan atau dibaca. Bedanya bacaan dan dibaca itu apa? Dan bisa menjelaskan nggak? Kalau bacaan itu kata benda, bendanya, hurufnya yang kita baca. Kalau dibaca berarti itu adalah pekerjaannya, dibaca, kita baca. Ya kan? Al-Quran berasal dari bahasa Arab, adalah bacaan atau dibaca. Baru kemudian kita kaitkan dengan pengertian yang telah disampaikan oleh temannya tadi, Sarifudin, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan memiliki nilai ibadah bagi yang membaca. Kata kuncinya di mana? Kata kunci. Biar kita itu mengingat maknanya. Kata kuncinya di mana? Ihsan. Kata kuncinya di mana Ihsan? Kata kunci di dalam makna ini ada di mana? Di mana Ihsan? Fajar mau bantu? Mau bantu? Oke. Yang lain yang mau bantu? 5, coba 5. Apa kata kuncinya 5? Ya, di kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca artinya firman Allah ya. Nah, semua firman Allah itu mujizat. Salah satunya berarti Al-Quran. Bisa lagi ada yang menemukan kata kunci lagi? Eka, kata kunci lagi apa? Nah, memiliki nilai ibadah bagi yang membacanya. Kalau kita baca WA, baca buku-buku biasa, itu ada nilai ibadahnya nggak? Nggak ada. Nah, kalau kita baca Al-Quran, itu ada nilai ibadahnya. Satu lagi kata kuncinya. Coba, Talita, apa lagi Talita kata kuncinya? Al-Quran sebagai
Perhatikan ya. Nah, Al-Quran itu karena bahasa Arab, jadi isinya juga bahasa Arab, bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia atau lagi bahasa Jawa, atau lagi bahasa lain. Karena Al-Quran itu kan turun berdasarkan budaya di tempat dia turun. Karena Al-Quran itu turunnya di mana? Di Mekah. Mekah itu berbahasa Arab. Nah, itu dia berbahasa Arab. Nabi pun juga nabi berbahasa Arab. Nah, Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Coba kalian catat di bukunya. Al-Quran memiliki beberapa nama. Al-Quran memiliki beberapa nama. Yang pertama Alkitab. Di sini yang pertama Alkitab. Ya. Yang kedua Al-Furqan. Yang ketiga Az-Zikr. Kemudian yang keempat At-Tanzil. Kemudian yang kelima Asy-Syifa. Kemudian yang keenam Al-Huda. DLL, apa yang maksudnya DLL? Maksudnya masih ada beberapa nama lagi yang tidak dicantumkan di sini. Ada berapa ini berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Berarti sekarang coba Pak berhitung dari 1 sampai 6. Mulai dari Saifuddin. Berhitung dari 1 sampai 6. 1. Nah, coba menggunakan media HP yang kalian pegang. Yang nomor 1 mencari makna sesuai yang nomor urutan nomor 1. Yang nomor 2 mencari makna sesuai dengan urutan nomor 2. Yang ketiga mencari makna sesuai dengan urutan dan seterusnya. Paham? Nah, silakan Pak kasih waktu 3 menit untuk mencarinya. Nah, katakan dulu yang sudah dapat maknanya. Masih banyak teman yang belum dapat ya. Kita tunggu teman yang belum dapat. Kita lanjutkan selanjutnya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergunanya itu untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Kemudian mukjizat, artinya mukjizat itu adalah melemahkan. Jadi melemahkan pendapat orang-orang yang meragukannya. Kemujizatan Al-Quran itu satu berkaitan dengan kabar-kabar gaib dan Al-Quran. Sejarah-sejarah itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan aspek susunan kata, ibarah, uslub dan ijaz bayani. Ibarah itu pelajarannya, uslub itu tata tertibnya. Terus berkaitan dengan aspek hukum dan reformasi. Jadi kan seperti yang kita awali tadi, bahwa seluruh hukum dalam agama kita itu diambil dari Al-Quran. Karena itu Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Dan yang D itu kemujizatan ilmiah. Banyak ditemukan keilmiahan dari Al-Quran itu, nih. Contoh-contohnya, coba kalian cari di internet, di HP kalian. Kemujizatan ilmiah Al-Quran. Kemujizatan ilmiah dari Al-Quran. Kemujizatan ilmiah dari Al-Quran. Dapat nggak? Apa? Sebutkan satu kemujizatan ilmiah dari Al-Quran. Rotasi dan orbit bumi. Satu, rotasi dan orbit bumi. Rotasi itu apa? Perputaran bumi. Kalau bumi berputar berarti dia menjadi apa? Siang dan malam. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah ada informasi itu, bahwa bumi itu ada siang dan ada malam. Satu ya sudah dapat. Nah lagi yang kedua, Asal mula kehidupan dari air.
asal mula kehidupan manusia. Jadi asal mula kehidupan manusia itu kan yang pertama kali kita ini berasal dari air yang hina namanya ya. Atau yang disebut dengan air mani. Jadi disitulah asal mula kita. Itu ilmiah sudah disampaikan dalam ilmu apa? Biologi. Bahwa kita berasal dari air. Ada lagi mukjizat ilmiah yang lain. Kasus turunnya hujan. Turun hujan itu karena apa? Karena ada awan besar, kemudian di suhu tertentu maka turunlah air. Ada yang menurunkan dari atas ke bawah. Itu ilmiah. Pemujizatan ilmiah dari Al-Quran. Ada lagi? Proses terjadinya bumi dan langit atau alam semesta. Dikatakan informasinya itu bahwa dalam Al-Quran itu proses terjadinya bumi dan langit itu terjadi selama 6 hari ya. Nah, ada lagi? Cukup ya? Sudah ada beberapa tadi. Tapi itu sudah membuktikan pemujizatan dari Al-Quran. Kita lanjutkan. Al-Quran sebagai sumber tulisan yang pertama. Validitas Al-Quran sebagai sumber tulisan. Maksudnya validitas itu apa? Ya, menyatakan bahwa betul-betul Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan jalan mutawatir. Dengan jalan mutawatir itu maksudnya tidak terputus ya, saling menyambung. Pak menyampaikan pesan ke Saifuddin, diterima oleh Imam, diterima oleh Fitri dan seterusnya. Dan sampai akhirnya adalah sama informasinya itu. Misalnya Pak katakan hari Senin masuk. Nah, tidak ada orang-orang yang menyampaikan informasi tadi yang berdusta. Tetap sampai akhirnya itu bahwa hari Senin masuk. Misalnya seperti itu ya. Kemudian adanya kesahihan penisbatan Al-Quran kepada Allah juga diperkuat oleh dalil rasul yang kuat dan tidak ada pertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Al-Quran ini ada berapa ayat? Ada berapa surat dulu? 114 surat. Ayatnya ada berapa? Kalau formulanya itu dikenal dengan 6.666. Kalau ditentukan nanti formulanya seperti itu ya. Al-Quran merupakan mukjizat yang terus lestari sampai sepanjang zaman dan tidak akan berubah. Al-Quran itu hingga akhir masa nanti ya. Adanya kitab yang mendalam terhadap eksistensi Al-Quran sebagai kitab terakhir dan paling lengkap. Seperti yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Sebelum Al-Quran itu sudah ada kitab-kitab Allah, yaitu kitab Injil, Zabur, Taurat. Nah, datangnya Al-Quran dia melengkapi ketiga kitab ini. Datangnya Al-Quran melengkapi ketiga kitab ini. Lanjutkan. Nah, kandungan Al-Quran sebagai sumber tulisan itu dia memuat satu tentang akidah. Tentang akidah. Kemudian yang kedua tentang hukum akhlak. Yang ketiga tentang hukum amal, beribadah yang berbuat. Ketiga tadi ya. Nah, kemudian yang keempat ada hukum muamalah. Bisa dibaca? Hukum muamalah. Hukum muamalah itu berkaitan dengan hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum ketatanegaraan, hukum ekonomi dan hak benda. Dan banyak lain sebagainya. Keistimewaan kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita ke B. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum yang ke B ini, kita akan bahas di minggu depan pembelajaran yang B ini. Nah, silakan kalian buat yang sudah kita pelajari dari tadi, kalian buat resume ya. Kalian buat resume apa yang sudah Pak sampaikan tadi, kalian catat di buku kalian. Nanti sebagai bentuk penilaian. Kalian kerjakan di rumah. Kalian cari hal-hal apa saja tugas rumah ya. Jangan kalian
keistimewaan Al-Quran. Itu tugas di rumah. Minggu depan kalian presentasikan, kalian sampaikan ke depan teman-teman kalian apa yang sudah kalian temukan. Nyarinya di mana? Boleh di internet, boleh wawancara sama guru-guru ngajinya, boleh nanya langsung ya, atau ke guru-guru agamanya, atau ke tetangganya boleh. Nah, itu untuk minggu depannya ya. Kita akan mempelajari 3 ayat hari ini, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 72, dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Pertama itu Quran surat Al-Anfal ayat 7 ayat 72. Siapa nanti yang akan maju? Ya, Talita yang akan maju nanti. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 siapa? Ya, Kasim yang akan maju. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 12 siapa? Saya ikutin. Oke. Baik anak-anak, langsung saja kita persilakan pada Nanda Talita untuk maju ke depan membacakan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Silakan. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakasihtumu wattaqullah innallaha tawwabbur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi kalladzina ulaika ba'duhum awliya'u ba'din walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum fid-dini fa'alaykum an-nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ananda serta sudah membacakan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Kasim untuk membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Silakan. Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran
akan dibacakan oleh Ananda Syarifuddin, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. Silakan Ananda Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, terima kasih. Oke. Biasakan kalau membaca Al-Quran itu dengan kata Subhanallahul Azim ya. Tadi juga ada dibuka dengan salam, maka ditutup juga dengan ya, Ananda Syarifuddin ya. Ya, Pak. Baik, Ananda Kalita, Ananda Tasir, dan Ananda Syarifuddin, terima kasih sudah mewakili teman-temannya untuk membacakan Quran surat Al-Anfal, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Perlu Pak sampaikan di sini bahwasanya Quran surat Al-Anfal ayat 2 itu bermakna tentang kontrol diri ya, tentang kontrol diri. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 yang dibacakan oleh Ananda Tasir tadi berbicara mengenai prasangka atau ada dua ya, prasangka baik dan ada prasangka buruk. Sedangkan yang dibaca terakhir tadi oleh Ananda Syarifuddin tadi itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 berceritakan bermakna tentang ukhuwah, Nah, untuk kedepannya nanti 3 ayat ini akan kita bahas, yaitu tentang mujahadah nafas atau kontrol diri, kemudian tentang prasangka atau prasangka baik atau husnuzon, dan tentang ukhuwah. Ada yang tahu apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Jadi ukhuwah itu adalah persaudaraan. Baik, anak-anak, pada kegiatan terakhir dari pembelajaran kita pada hari ini, Pak akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu coba kalian mengasah keahlian kalian dalam menulis. Jadi silakan kalian pilih antara Quran surat Al-Anfal ayat 72 atau Quran surat Al-Hujurat ayat 10 atau Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 untuk kalian tulis di rumah. Kemudian minggu depan nanti akan kita cek dan kita nilai bersama. Nah, sebelum itu silakan resume atau catatan kita pada pertemuan hari ini dapat kalian kumpulkan, poin-poin yang sudah Pak jelaskan tadi dapat kalian kumpulkan untuk kemudian kita cek bersama-sama, kita konfirmasi bersama-sama. Cukup begitu nak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan dengan doa untuk kepala penulis.